Hai, welcome back di Simales, channel yang bahas suka-suka admin. Tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa, berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut-ikut politik. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilas oleh sejarah itu sama sekali. Kalau pihak Belanda menentangnya, dengan misalnya tetap tidak mau menyudahi kolonialisme di Irian Barat, satu hari akan datang, entah besok, entah lusa, yang dia pasti digiling gilas oleh sejarah. Mau hidup harus makan, yang dimakan hasil kerja. Jika tidak bekerja, tidak makan. Jika tidak makan, pasti mati. Inilah undang-undangnya dunia. Inilah undang-undangnya hidup. Mau tidak mau, semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa merdeka, jiwa yang tidak menengadah, melainkan kepada Tuhan. Bayangkan seorang proklamator, orang nomor 2 di sebuah negara besar, duduk di meja kerjanya yang gelap, menatap sebuah kertas tagihan yang tidak bisa ia bayar. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah kisah nyata tentang Muhammad Hatta, sang wakil presiden pertama Republik Indonesia yang hidupnya begitu jujur hingga tak punya uang untuk membayar listrik rumahnya sendiri. Bagaimana seorang bapak bangsa bisa jatuh ke dalam kesulitan finansial seperti ini setelah meletakkan jabatannya? Mari kita tengok sejarah yang menyentuh hati ini. Pada tahun 1956, Bung Hatta mengambil keputusan besar untuk mundur dari jabatan wakil presiden karena perdebatan politis. Sejak hari itu, beliau kembali menjadi warga negara biasa. Namun, Indonesia saat itu dilanda krisis ekonomi dan inflasi yang sedang melonjak tajam. Bung Hatta tidak menumpuk harta selama menjabat. Uang pensiunannya sebagai mantan wakil presiden sangatlah kecil. Di tengah harga barang yang melambung tinggi, uang tersebut nyaris tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk merawat rumahnya pribadi. Puncaknya terjadi ketika tagihan listrik dan air rumah beliau menunggak. Bung Hatta benar-benar kesulitan mengumpulkan uang untuk melunasinya. Beliau tidak mau menggunakan nama istimewa untuk meminta keistimewaan. Beliau menghadapi kesulitan itu seperti rakyat biasa. Kabar tentang kesulitan Bung Hatta akhirnya sampai ke telinga Gubernur DKI saat itu, Ali Sadikin. Mendengar seorang proklamator bangsa kesulitan membayar listrik, Ali Sadikin terkejut sekaligus terharu. Beliau tidak sampai hati melihat pahlawan bangsa diperlakukan demikian. Tanpa membuang waktu,
Ali Sadikin mengambil tindakan nyata. Pemerintah DKI Jakarta langsung membuat peraturan khusus. Mulai hari itu, seluruh tagihan air dan listrik untuk rumah mantan presiden dan wakil presiden ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Jakarta sebagai bentuk penghormatan seumur hidup. Bung Hatta menerima bantuan itu dengan penuh rasa syukur, bukan karena mengemis, tapi karena negara akhirnya hadir untuk menghargai keringatnya. Kisah ini menjadi tamparan keras sekaligus cermin besar bagi moralitas para pemimpin bangsa. Di era sekarang, ketika banyak orang berebut jabatan demi kekayaan, Bung Hatta mengajarkan kita bahwa kekuasaan hanyalah alat untuk mengabdi, bukan untuk memperkaya diri. Bagaimana pendapatmu tentang kesederhanaan Bung Hatta? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menyukai konten seperti ini. Subscribe terus agar ingatan sejarah kalian tetap terjaga.